Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi inti terkait dengan perkara jenazah ya. Insyaallah ini materi ini juga akan menambah daripada tentang perkara-perkara tentang orang yang meninggal dunia. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana jenazah diprosesi dengan cara yang benar sesuai dengan syariat, maka juga para ulama menjelaskan adab-adab ketika jenazah dihantarkan ke kuburan. Paling tidak ini ada 3 perkara, ada 3 hal adab-adab ketika menghantarkan jenazah. Maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah yaitu menyegerakan penguburan jenazah. Kemarin sudah kita singgung. Maksud menyegerakan penguburan jenazah atau mayat tersebut adalah dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi, syariat aturan Nabi, yaitu ajaran Islam, sehingga agar si jenazah mayat tadi tidak berlama-lama sehingga berubah bentuk fisiknya, sehingga sampai menimbulkan bau yang tidak enak karena terlalu lama ya meskipun di situ dengan alasan menunggu kerabat, saudara, anak ya. Nah, itu kalau memang di situ dikhawatirkan nanti jenazah berubah jasadnya, fisiknya ataupun yang lain, maka disegerakanlah. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan di samping juga itu menjalankan sunnah syariat Nabi, itu juga nanti akan memberikan kebaikan kepada jenazah kalau jenazah itu semasa hidupnya baik. Jelas Bapak Ibu ya? Semasa hidupnya jenazahnya soleh, solehah. Jelaskan di dalam hadis, saya bacakan hadisnya ya. Agak terlalu panjang ya. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, idza wada'atil janazah wahtamala rijalu ala anakin fa in kanat salihatan qalat qaddimuni fa in kanat ghairu salih qalat ya wailaha aina yadhhabun biha yasma'u sautaha kullu syai' ilal insanu walau sami'u sa'iq. Hadis Imam Bukhari, Nasai, Baihaqi dan Ahmad. Apabila jenazah itu dipikul, dibawa ya di atas keranda atau dipikul, kemudian diusung oleh para laki-laki di atas pundak-pundak mereka, jika jenazah itu sholih, maka dia akan berkata, segerakanlah aku ke tempat peristirahatanku yang terakhir di kuburan, karena aku akan segera mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi jenazah itu ngomong, Pak Bu ya. Nah, itu. Jadi segerakan aku, hantarkan aku segera ke kuburan. Itu kalau jenazahnya soleh, jenazahnya baik, ya, baik laki-laki perempuan sama ya. Sebaliknya, kalau jenazah itu jelek, jenazah itu tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa, apalagi mengenal kitab sucinya Al-Quran. Na'udzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah. Maka jenazah itu akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabun, celaka diriku, aku mau dibawa kemana ini? Nah, jadi kalau jenazahnya itu tidak baik, maka dia akan berbicara seakan dia itu takut, Bu ya, takut dia mau dibawa kemana ini saya ya, terus seperti itu, celaka diriku ya. Dia juga pasti nanti akan menghadapi siksa kubur nanti, makanya dia takut. Yasma'u sawtaha kulla syai', itu bisa didengar oleh seluruh makhluknya Allah. Jadi ucapan yang keluar dari jenazah mayat tadi itu didengar oleh semuanya makhluknya Allah, kecuali siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu tidak bisa mendengar perkataan si mayat jenazah tadi. Ya kalau sampai tahu udah kabur semua nanti Pak Bu. Iya. Betul nggak? Wah, jenazahnya hidup kembali atau jadi setan kan gitu ya. Nah, itu nggak mungkin. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis ini katakan, semua makhluknya Allah mendengar perkataan jenazah tersebut
Kalau jenazah baik ya perkataannya baik, kalau jenazah yang buruk dia meronta-ronta, berteriak-teriak ya, minta tolong agar diselamatkan ya, karena dia akan mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan nanti di alam kubur ya. Maka di situ semua bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Jadi kalau seandainya manusia dan jin itu bisa mendengar, pastilah manusia jin itu akan pingsan saat itu, saking takutnya ya. Karena dianggap itu apa? Hantu atau syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Itu para jamaah Bapak Ibu. Yang pertama yang dianjurkan bagi para pengusung jenazah untuk menyegerakan. Ya. Yang kedua, ketika menghantarkan jenazah ke kuburan, adab-adab yang perlu diperhatikan adalah tidak mengeraskan suara sekalipun ya, membaca kalimat thayyibah berupa zikir ya, ataupun bentuk-bentuk zikir yang lainnya, itu tidak boleh dikeraskan suaranya. Seandainya berzikir dalam hati boleh, silakan, tapi hendaknya di sini yang ditekankan adalah yaitu tenang, yaitu tanpa ada suara yang dikeraskan. Hal ini dijelaskan dalam riwayat, dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah ya. Saya tidak menyampaikan dari Nabi karena hadis ini Syalbani mengatakan statusnya dhaif, meskipun sebagian ulama mengamalkan. Saya sampaikan ya, status derajatnya adalah dhaif ya. Maka dijelaskan dalam riwayat ini, la tudbal janazah bi syautin wala narin. Hendaknya tidaklah jenazah itu diiringi dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Misalkan ada yang bawa jenazah, memikul jenazah, yang mengiringi jenazah tadi membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengganggu kekhusyuannya bagi orang-orang yang lain. Meskipun itu kalimat baik, enggak boleh. Karena memang tidak dicontohkan oleh Nabi, para sahabat Nabi, para ulama-ulama 4 mazhab itu ketika menghantarkan jenazah mereka mengatakan diperbolehkannya mengeraskan suara, dan mereka tidak pernah mencontohkan. Jadi mereka diam, ya, mereka diam sambil memikul jenazah. Nabi memikul jenazah pernah, sahabat yang meninggal dunia di depan, Nabi diam, tidak pernah melafadzkan apapun, Nabi diam. Itu yang dijelaskan dalam riwayat yang sahih ya. Itu. Jadi Nabi tidak pernah membaca zikir-zikir apapun, baik itu tahlil, tahmid, takbir, tasbih atau yang lainnya, atau istighfar. Itu Nabi memang tidak pernah. Mengusung jenazah ya diusung sampai ke kuburan. Nah itu. Dan juga dengan api ya, kalau orang sekarang maaf membawa obor ya. Atau kalau kita lihat juga diiringi dengan api ya. Jadi kalau orang-orang Majusi itu kalau ada yang meninggal itu biasanya dia bawa ke tempat baskom, yang baskom itu kemudian di situ kayak oblek atau lilin ya, yang dihidupkan sambil diiringi tadi. Jadi jenazah itu diiringi dengan api tadi sampai ke kuburan. Kebiasaan orang-orang Majusi penyembah api gitu ya. Nah, maka juga terkait dengan tradisi adat ya Bapak Ibu ya, meskipun itu bukan dari ajaran Islam ya, biasanya ketika jenazah ketika mau diberangkatkan ya, saya katakan mau diberangkatkan, biasanya kadang ada pembakaran merang atau mungkin sesaji berupa menyan atau yang semisalnya. Nah, itu memang keyakinan tradisi orang-orang Jawa ya, dan ini bukan ajaran Islam saya katakan ya, ini bukan ajaran Islam ya, termasuk juga menebarkan atau sahur kembang ya ketika pemberangkatan sampai ke kuburan ya. Saya katakan ini tradisi ya, silakan bagi yang berkeyakinan orang-orang seperti orang Jawa ya, keyakinan-keyakinan bukan Islam itu haknya dia, tapi dalam ajaran Islam tidak ada dasarnya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan adanya obor rampe jenazah harus diiringi dengan menaburkan kembang mulai dari rumah sampai ke kuburan, kemudian membakar merang atau memecahkan kendi, atau istilah yang kerennya juga ada lagi itu berobosan. Berobosan itu tradisi
Ya, silakan. Tradisi Jawa saya katakan. Kalau dalam ajaran Islam tidak pernah dicontohkan, dianjurkan, diperintahkan. Ya, jadi tidak ada satu riwayat kan, mulai Nabi sampai ulama Ahlussunnah sekarang itu yang menganjurkan, memerintahkan untuk yang seperti itu. Kalau yang ada umat Islam melakukan seperti itu, yaitu hanya dia, urusan dia nanti di hadapan Allah. Karena setiap amalan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas ya? Setiap perbuatan amal yang dia kerjakan, yang dia yakini itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Ucapanmu, perbuatanmu, hatimu, penglihatanmu, pendengaranmu, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang beramal tidak menggunakan dasar hukum yang jelas, syariat, aturan Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Meskipun itu tradisi budaya ya, silakan. Ya. Saya katakan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, itu yang kedua. Jadi tidak ada iringan-iringan yang khusus ketika menghantarkan jenazah. Yang ketiga, yang terakhir, adab-adab ketika mengantarkan jenazah itu adalah yang ditekankan adalah si pengiring, si yang membawa, memikul mereka semuanya menghantarkan itu, yang paling ditekankan oleh Nabi mengingat mati dan segera bertobat kepada Allah ketika masih melakukan perbuatan dosa. Itu yang ditekankan. Mana dasarnya? Secara umum Rasulullah mengatakan aksiru dzikra hadimil la'dat yaknil maut. Perbanyaklah mengingat mati. Ya, jadi Bapak Ibu ketika menghantarkan jenazah ya, itu harus perbanyak mati. Berpikir dia, orang yang kita hantarkan ke kuburan bisa jadi besoknya atau nanti keranda yang kita bawa ya, atau pikulan yang kita pikul dari jenazah tadi, itu bisa jadi kita yang menempatinya. Jelas? Jadi kalau orang itu cerdas, kata Nabi, cerdas dia hidupnya selalu mengingat mati. Cerdas itu, akyas ya. Jadi aksarun lil maut wa istidadan ya lima ba'dahu. Dia memperbanyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal dengan amal solehnya untuk menyambut kematian. Itu orang cerdas. Jadi kalau dia mengusung jenazah, mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, yang dia ingat itu cuma satu, mati. Dan dia berpikir bahwa jenazah yang diantarkan itu nanti bisa jadi tempat itu akan ditempati dirinya bergantian. Oh, setelah itu mungkin saya akan digotong, akan dipikul. Makanya dipersiapkan dia. Dan ketika sudah mengingat mati, segera bertobat. Kata Allah, segera bertobat. Di saat setelah itu dia bertobat, yang biasanya enggak sholat jadi sholat, yang enggak ibadah jadi ibadah, ya, maka itulah insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung. Jelaskan dalam ayat Allah surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-31, Allah Ta'ala mengatakan di akhir kalimatnya, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di akhir kalimat, itu panjang ayatnya ya, Allah menutup kalimatnya, hendaknya kalian bertobat, segera bertobat kepada Allah semuanya dari segala dosa-dosa yang kalian kerjakan, wahai orang yang mengaku beriman. Ingat, wahai orang yang mengaku beriman, agar kalian hidupnya beruntung. Ya itu. Jadi kalau orang yang bertobat itu pasti nanti dia akan menjadi orang yang sukses, beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang 8, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum aykafir ankum sayi'atikum padikhukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, jannatin tajri ya.
Di situ Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar, semurni-murni taubat. Jadi tobatnya enggak tobat lombok ya. Sekarang tobat, besok dosa lagi, tobat ngulangi dosa lagi, enggak. Tobat, tinggalkan dosa. Zinanya, sabung ayamnya, mendemnya, mabuknya, kemudian makan ribanya, suka menghujat tetangganya, suka berkata-kata yang tidak baik ya, dan dosa-dosa yang lain ya. Segera dia tobat, kembali kepada jalan Allah, dan Allah akan mengampuni semua dosanya tanpa tersisa, seperti bayi yang baru lahir, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, itu 3 perkara adab-adab ketika menghantarkan jenazah. Jadi yang pertama adalah menyegerakan jenazah sampai ke kuburan. Yang kedua, tidak mengeraskan suara atau mungkin dengan bercanda-canda ya, dengan ngomong-ngomong yang tidak baik apalagi ya. Yang ketiga adalah yaitu mengingat mati. Dengan mengingat mati ini akan menambah iman, memperbaiki amal ibadah kita, dan semakin dekat kepada Allah, dan hendaknya segera bertobat setiap perbuatan dosa yang dilakukannya. Itu saja kurang lebihnya para jamaah Bapak Ibu sebagai tambahan daripada materi kita terkait dengan perkara-perkara jenazah yang harus kita perhatikan. Dan insya Allah yang akan datang kita akan akhiri penjelasan bab tentang adab-adab ketika masuk ke dalam kuburan sampai jenazah dimakamkan ya. Silakan kita kupas secara tuntas ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa membawa kebaikan, barokah, dan juga menambah iman dan amal ibadah soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa